Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Lilis Astuti Nurcahyawati akan menyampaikan tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang mungkin sangat banyak diderita saat ini, dan diabetes membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menimbulkan komplikasi kronis, sehingga pasien kadang merasa tidak ada keluhan sehingga dia tidak berobat ke dokter. Data dari Eropa menyebutkan bahwa di Afrika 73 juta menderita diabetes mellitus. Kemudian data dari Asia menunjukkan 90 juta menderita diabetes mellitus. Data yang ada di Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan Indonesia menempati urutan ke-7 di dunia dengan jumlah penderita diabetes mencapai 10 juta orang. Tahun 2040 diperkirakan jumlah penderita diabetes di Indonesia akan semakin meningkat hingga mencapai 16 juta per orang. Sebetulnya, apa sih penyakit diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus adalah penyakit metabolis yang ditandai dengan gejala utama dan gejala tambahan. Gejala utama biasanya disebut 3P, yaitu banyak makan, banyak minum, dan sering kencing. Gejala tambahan biasanya ada yang mengeluh nyeri kaki, kesemutan di kaki, keputihan, dan seterusnya. Banyak orang yang mempunyai faktor risiko diabetes mellitus. Maka apabila seorang melakukan pemeriksaan kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 atau kadar gula darah puasa lebih dari 126, dicurigai dia mengalami diabetes mellitus. Gejala utama pada penderita diabetes tadi sudah saya sebutkan adalah poliuri, banyak kencing, polifagi, cepat lapar, dan polidipsi atau haus. Kemudian gejala tambahan bisa berupa berat badan cepat menurun tanpa sebab yang jelas, kesemutan, gatal di daerah kemaluan, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, atau merasa cepat lelah. Pada wanita sering terjadi keputihan, luka yang sulit sembuh, mengantuk, dan impotensi pada pria. Faktor resiko ada 2, faktor resiko yang tidak bisa dirubah antara lain usia lebih dari 40 tahun, ada riwayat keluarga dengan diabetes mellitus, riwayat kehamilan dengan bayi besar atau riwayat kehamilan dengan diabetes mellitus, melahirkan anak berat badan lebih dari 4 kilo, atau riwayat lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 kilo. Faktor resiko yang sering terjadi pada diabetes mellitus yang bisa diubah atau bisa dimodifikasi antara lain berat badan yang berlebih atau obesitas atau kegemukan, kurang aktivitas fisik, dislipidemi yaitu kolesterol HDL-nya kurang dari 35 dan trigliserid lebih dari 250 mg per desiliter. Riwayat penyakit jantung, hipertensi atau tekanan darah di atas 140 per 90 mm Hg, diet yang tidak seimbang, yaitu diet dengan tinggi gula, garam, tinggi lemak, dan rendah serat. Nah, bagaimana kalau seseorang sudah terdiagnosis diabetes mellitus? Diabetes mellitus ditegakkan dengan tadi 3P, poliuri, polidipsi, dan polifagi, pemeriksaan gula darah sewaktu lebih dari 200, atau gula darah puasa lebih dari 126, dan gula darah 2 jam sesudah makan lebih dari 200. Apabila seseorang sudah terdiagnosis diabetes mellitus, yang pertama adalah harus melakukan perubahan pola makan disesuaikan dengan pola makan sehari-hari. Jadwal makan 3 kali makan besar, yaitu 20% makan pagi hari, siang 30% dan sore 25%. Snack 2-3 kali, lebih sedikit tetapi sering, bisa sampai 5-6 sehingga respon insulin bisa dikendalikan. Makan untuk penderita diabetes mellitus harus memperhatikan jumlah kalori atau jumlah
makan disesuaikan dengan berat badan, usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. Artinya jumlah makan kalorinya dihitung berdasarkan tinggi badan, berdasarkan IMT atau berat badan dibagi tinggi badan, dan disesuaikan juga dengan aktivitas fisik. Jenis makanan 45-65% adalah karbohidrat, 10-20% protein, 20-25% lemak, ditambah vitamin, mineral, serat, dan dalam jumlah yang cukup. Artinya yang sering terjadi di masyarakat, karena dia diketahui diabetes mellitus, maka kemudian, dok, saya tidak makan malam. Tidak begitu, tetap harus makan 3 kali, tetapi jumlah kalorinya yang dikurangi disesuaikan dengan indeks massa tubuh. Jadwal makanan tetap 3 makan utama, 2-3 kali makanan ringan. Apa yang menjadi bahaya atau komplikasi dari diabetes mellitus ini? Komplikasi bisa komplikasi kronik, bisa komplikasi akut. Komplikasi kronik misalnya mata bisa terjadi yang disebut katarak atau retinopati diabetes. Jantung bisa terjadi penyakit jantung koroner. Kemudian ginjal bisa terjadi yang disebut gagal ginjal atau nefropati diabetes. Kaki bisa terjadi neuropati diabetes atau luka yang biasanya keluhannya adalah kaki merasa semutan atau tidak berasa. Bagaimana agar penderita diabetes bisa berhasil mengendalikan gula darah? Yang pertama adalah makan. Pola makan disesuaikan dengan indeks massa tubuh. Yang kedua, olahraga. Artinya, olahraga atau aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Bisa berjalan kaki, bisa bersepeda, bisa berenang. Yang ketiga, harus mengelola stres, karena stres akan menyebabkan kadar gula naik secara mendadak. Merokok, karena merokok faktor risiko untuk terjadinya aterosklerosis. Obat bisa berupa obat oral diabetes atau insulin dengan tujuan agar gula darah bisa dalam kondisi normal. Targetnya adalah gula darah puasa 126, 2 jam di bawah 200, atau HbA1c bisa sampai di bawah 6,5. Maka yang pertama harus dilakukan adalah harus melakukan screening dulu atau tes penjaringan tiap 6-12 bulan sekali. Cek kadar gula darah puasa dan 2 jam sudah makan. Untuk obat oral diabetes, maka banyak pilihan, terutama bisa memakai obat golongan sulfonylurea, misalnya glipirid, glibenclamid, glycuidone, kemudian bisa obat metformin, bisa obat akarbose, atau bisa juga insulin. Jadi pengelolaan diabetes harus melakukan pertama diet, yang kedua aktivitas fisik atau olahraga, kemudian ketiga obat, bisa obat oral diabetes atau insulin. Harapannya target gula darah terkontrol atau HbA1c bisa terkontrol tergantung kondisi pasien. Artinya HbA1c bisa di bawah 6,5 untuk orang dengan fungsi atau orang dengan masih muda, tetapi kalau untuk usia lanjut target HbA1c bisa 7,5 sampai 8,5. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.